Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Agung malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mau mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah menyertai kami dalam sepanjang hari ini. Dan puji Tuhan, pada malam ini kami ada sebagaimana ada dan akan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkau yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud, ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud, ayahku, sebab engkau yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyak seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembenci, dan juga tidak meminta umur panjang. Tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku, yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel.
sesuai dengan renungan Sabda Bina Umat pada malam hari ini, yaitu permintaan yang diberkati. Seorang pengusaha menawarkan barang dagangannya kepada bawahannya yang tersebar ke berbagai wilayah di negerinya. Ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang sukses, ada yang biasa saja. Satu dari antara para bawahannya memesan dagangannya. Pengusaha yang tahu kemampuan bawahannya itu mengirim lebih dari pesanannya secara cuma-cuma. Karena tahu bahwa dalam keterbatasannya ia berusaha keras melakukan kewajibannya dengan tulus. Yang dilihat oleh pengusaha itu adalah motivasi yang kuat mau ikut berusaha dalam mengembangkan niat pengusaha itu menyebarkan barang dagangannya, bukan kemampuannya. Salomo telah memenuhi permintaan Tuhan dengan tepat. Ia tidak memiliki kekayaan, sesuatu yang diinginkan oleh setiap manusia supaya bisa hidup dengan nyaman. Ia tidak meminta harta benda, sesuatu yang diinginkan orang untuk menunjukkan status sosialnya yang baik dibandingkan raja-raja lain. Bukan kemuliaan yang menunjukkan kelebihannya karena disukai dan dihormati oleh rakyatnya. Sesuatu yang didambakan setiap raja. Dan tentu umur panjang untuk bisa menikmati semua kemewahan dan statusnya. Ia tidak meminta sesuatu bagi dirinya, yang dia minta kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umat Tuhan dengan benar. Tujuan permintaannya bukan pada dirinya, akan tetapi pada rakyatnya, umat Tuhan yang dipercayakan kepada oleh Tuhan. Tujuan permintaannya adalah agar dia dapat melindungi, memberikan kenyamanan dan kebahagiaan kepada umatnya. Itulah keadilan Tuhan ketika Salomo melanjutkan jalan yang ditempuh ayahnya, memuji Tuhan dengan karirnya sepanjang waktu yang diberikan Tuhan. Tuhan tahu yang tepat bagi hamba-hambanya dan memberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mengapa? Karena mereka mewujudkan kehendak Tuhan melalui jabatan mereka. Demikianlah renungan firman Tuhan. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami.
Pada malam ini kami akan beristirahat. Berkatilah kami ya Tuhan, sehingga pagi besok, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh keberkatan. Terima kasih Tuhan. Amin.